Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua di Go Info 62. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang bahasa Jawa, teman-teman. Jadi bahasa Jawa ini di Indonesia hampir 50% atau ya sekitar 50% lah penuturnya, teman-teman. Jadi memang penutur bahasa Jawa ini sangat besar, teman-teman, karena ini menyangkut beberapa provinsi, diantaranya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, sebagian Serang dan Banten, termasuk beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat, teman-teman. Bahkan bahasa Jawa ini ada penuturnya yang berada di luar negeri, teman-teman. Makanya kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang penutur bahasa Jawa yang ada di luar negeri, teman-teman. Jadi ini video ini bukan untuk seperti bersombong ria atau apa ya, teman-teman. Jadi video ini hanya untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan kita bahwa orang Jawa ini memang sudah ada di beberapa negara, teman-teman, selain di Indonesia. Jadi ini hanya untuk semacam mengingatkan atau reuni untuk orang-orang Jawa, teman-teman. Mungkin nanti di lain yang waktu saya akan bahas tentang beberapa bahasa yang lain yang ada di Indonesia, teman-teman. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bahasa Jawa. Saya akan menyampaikan beberapa penutur bahasa Jawa sekitar 7 negara yang ada di dunia, teman-teman. Nah, sebelum saya mulai videonya, silakan teman-teman like dan subscribe dulu channel ini supaya kalau nanti saya upload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Singapura, teman-teman. Posisi 7 ada negara Singapura. Ternyata di negara Singapura ada sebuah kampung tempat Jawa bernama di Singapura, ya. Kampung Jawa. Tempat ini terletak di tepi Sungai Rohor. Kawasan ini adalah tempat dari Jawa Tengah, orang-orang Jawa dari Jawa Tengah. Orang-orang Jawa di daerah ini sudah ada sejak 1825. Mereka didatangkan untuk dipekerjakan sebagai buruh di konstruksi jalan, tenaga kasar, ya, serta pembuatan rel kereta. Hingga saat ini orang-orang Jawa peranakan yang sudah menjadi warga negara Singapura luar biasa, dalam kesehariannya masih menggunakan bahasa Jawa. Selain kampung Jawa, orang-orang berkebangsaan Singapura dari suku Jawa peranakan ini juga terdapat di Kallang berarti ada di Estate, beberapa tempat di Singapura ini. Mereka hidup berdampingan dengan orang Melayu dan Cina. Malaysia. Posisi 6 ada Malaysia. Malaysia merupakan kalau di Malaysia ini cukup banyak, teman-teman, orang Indonesia. Penduduknya adalah rumpun Melayu. Keunikan suku Jawa di Malaysia memiliki populasi yang cukup signifikan. Di beberapa wilayah seperti Johor dan Selangor, warga suku Jawa berjumlah sekitar 20% dari total penduduk yang ada di daerah tersebut. Masyarakat Jawa yang berada di Malaysia saat ini merupakan generasi suku ketiga Jawa dan keempat, generasi ketiga dan keempat. Walaupun masih menggunakan sebagian adat dan kebudayaan Jawa, mereka sudah dianggap Melayu sudah berarti yang jadi warga negara Malaysia. Hingga saat ini, masyarakat Jawa peranakan yang ada di wilayah tersebut dalam kesehariannya masih menggunakan dialek bahasa Jawa. Bahkan adat istiadat Jawa pun masih melekat di kehidupan mereka. Kalau dunia Posisi baru, kelima ada Kaledonia Baru. Kaledonia Baru atau dalam penggunaan resmi digunakan nama New Caledonia adalah sebuah wilayah yang berstatus jajahan sui generis Prancis.
Wilayah ini terletak di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat sampai daya. kemana-mana. Penduduk asli dari Pulau Kaledonia Baru adalah suku Kanak yang berasal dari ras Melanesia. Pada tahun 1896 sebanyak 170 keluarga Jawa migrasi ke negara ini. Rata-rata mereka dipekerjakan sebagai buruh kontrak. Sejarah migrasi ini bermula pada masa 42 tahun sebelumnya. Napoleon III membuat aturan bahwa Kaledonia Baru dijadikan tempat pengasingan bagi narapidana hukuman peran Prancis. dari Napoleon juga. Sebagian besar narapidana yang dibawa ke kepulauan ini adalah tahanan politik dari Komune Paris. Pada tahun 1894, Gubernur Prancis di Kaledonia Baru, Paul Feylet, menghapuskan imigrasi narapidana dan menggantinya para pekerja di kepulauan ini dengan tenaga kerja penjara imigran dari Asia, terutama dari Jepang, Jawa dan Vietnam, ditambang dan perkebunan mereka bekerja, dan perkebunan. Dan sejak tahun 1949, migrasi orang Jawa ke Pasifik telah dihentikan. Saat ini ada sekitar 7.000 hingga 11.000 orang keturunan berbagai etnis Indonesia lumayan, banyak juga. tinggal di Kaledonia Baru. Saat ini orang Jawa di Kaledonia tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari hingga sekarang. Di posisi 4 ada Kepulauan Cocos di Australia. Kepulauan Cocos adalah sebuah daerah yang berada di wilayah teritorial Australia. Mayoritas penduduk di pulau ini adalah orang Melayu, sehingga di kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Melayu. Dari keseluruhan orang Melayu yang berada di negara ini, tidak sedikit dari mereka yang berasal dari etnis Jawa. Orang Jawa yang berada di kepulauan ini berasal dari keturunan para pekerja yang didatangkan oleh Inggris dari Pulau Jawa pada masa abad ke-19. Keturunan dari Jawa yang berada di negara ini masih memegang kebudayaan Jawa, bahkan banyak dari mereka yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bagian dari bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, tidak heran bila Australia pernah menjadikan gambar wayang kulit sebagai gambar perangko nasional Australia. Jadi ada perangko gambar wayang. Banyak wayang-wayang di Pulau Cocos ini dibuat dengan menggunakan bahan kulit yang berasal dari kulit ikan hiu yang sudah dikeringkan. Saat ini di Kepulauan Cocos menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati di Australia dengan ciri khas suasana Islami yang amat kental. Posisi ketiga ada Belanda. Banyak orang Belanda yang tertarik dengan kebudayaan serta sastra Jawa. Belanda sendiri, ya kalau memang di Belanda ini memang cukup banyak juga, bahkan ada satu universitas yang tertarik dengan budaya Indonesia serta kebudayaan Jawa. Universitas Leiden merupakan universitas tertua di Belanda yang didirikan 1575. Universitas yang didirikan Pangeran Willem van Orange merupakan tempat dari sekitar 17.000 mahasiswa menimba ilmu tentang kebudayaan dan juga bahasa Jawa. Di Universitas Leiden kita bisa melihat naskah-naskah kuno menggunakan huruf Jawa atau sastra Jawa kontemporer yang masih terawat. Posisi 2 ada Suriname. Republik Suriname dulu bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Prancis di timur dan Guyana di barat. Negara ini adalah negara bekas jajahan Belanda. Ketika zaman penjajahan Belanda dulu, banyak suku Jawa yang dipaksa bekerja oleh Belanda dan dikirim ke negara ini. Ketika masa penjajahan selesai, suku Jawa Suriname memilih menetap. Diperkirakan sekitar 75.000 orang Jawa yang tinggal dan menjadi warga negara Suriname. Sudah bukan generasi pertama lagi, teman-teman. Warga negara Suriname ini berdialog menggunakan bahasa Jawa. Seni dan budaya Jawa di negara ini pun tumbuh subur. Masya Allah. Bahkan tak jarang artis Jawa dari Indonesia seperti Didi Kempot, Sony Jos, dan Mantus sering dipanggil untuk acara konser di negeri itu.
termasuk pada dalang wayang kulit seperti Ki Mantep. Iya, Sudarsono iya. juga sering pentas wayang di negara tersebut. Posisi pertama ada negara Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia sendiri. Hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat suku Jawa pasti yang dalam kesehariannya berdialog menggunakan bahasa ini Jawa, 40-50% Jawa Tengah, memang. Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan hasil survei, suku Jawa mencapai 40% dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Jawa menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Jawa ini juga tidak hanya digunakan oleh orang-orang suku Jawa. Di beberapa daerah seperti di Sumatera, banyak masyarakat penduduk lokal daerah tersebut yang juga menggunakan bahasa Jawa dalam dialog sehari-hari. Nah, itulah informasi mengenai 7 negara di dunia yang menggunakan bahasa Jawa. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, itu teman-teman informasinya tentang bahasa Jawa yang dipergunakan di beberapa negara, teman-teman. Nanti di episode mendatang saya akan menyampaikan informasi mungkin bahasa-bahasa lain di Indonesia yang penggunanya cukup banyak, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.